Halo guys, selamat datang kembali di video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cryptocurrency ya. Jadi kripto ini memang lagi hype sekarang beberapa bulan terakhir ya, terutama sejak awal tahun Januari 2021 ini hingga sekarang banyak orang yang membicarakan tentang hal ini atau juga yang tanya-tanya tentang kripto itu sebenarnya seperti apa, resikonya gimana. Jadi sekarang saya akan membahas tentang apa itu kripto, bagaimana mekanismenya, dan juga keuntungan dan kekurangan jika kita bandingkan dengan instrumen saham. Oke, sekarang kita langsung masuk ya. Yang pertama, kalau kita mau untuk membeli kripto, mau bertransaksi, kita harus mempunyai akun dulu. Nah, seperti kayak di saham, kan kita harus buka akun di sekuritas. Nah, kalau di kripto ini kita harus buka akun namanya di exchanger. Exchanger itu seperti outlet yang untuk mentransaksikan kalau secara offline itu ada kayak kita mau beli dolar. Nah, kita kan ke exchanger nih, tukar rupiah kita dengan dolar. Nah, sama. Di kripto ini juga exchanger, ada exchanger. Di Indonesia itu ada beberapa jenis exchanger. Hari ini yang saya akan bahas itu dua aja ya, yaitu Indodax dan juga Toko Kripto. Nah, ini dua exchanger. Kebetulan saya juga punya akunnya di dua exchanger ini. Sama ada satu lagi exchanger yang dari luar negeri, ini yang paling terkenal di dunia, yaitu Binance. Seperti itu. Oke, yang pertama saya akan bahas dari yang Indodax dulu ya. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman kalau misalkan kita masuk ke halaman Indodax ya. Di sini kita bisa melihat nih harganya Bitcoin. Maksudnya apa? BTC/IDR. Ini artinya adalah koin BTC per satu Bitcoin itu senilai 929 juta rupiah. Nah, cukup tinggi ya harganya, dimana awal tahun ini nggak sampai segini ya, cuman beberapa ratus juta, 400, 500, sekarang sudah 900 jutaan. Terus ada banyak sekali koin-koinnya, ini seperti saham-saham ya. Kalau kita di trading saham, nah ini ada 120 koin yang bisa dipilih. Di sini kita juga bisa melihat volume transaksinya. Nah, seperti Bitcoin ini dalam 24 hour, ini ada 159 miliar transaksi dalam 24 jam. Cuma perbedaan dengan saham, kalau saham kan di reset setiap jam 3:15 kan tutup market sahamnya. Itu nanti di reset besok paginya jam 9. Kalau di kripto ini enggak. Dia sampai subuh pun masih buka marketnya. Jadi 24 jam non-stop. Seperti itu. Ini adalah update harga terakhir, terus ini adalah volume transaksinya. Nah, ini coba saya klik yang Bitcoin ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau mau analisa chart di advanced chart ini, kita juga bisa melihat, nah ini grafiknya seperti di saham persis ya. Bisa 1 hari, bisa 15 menit. Nah, ini grafiknya Bitcoin. Nah, kita cek ya di awal Januari tanggal 1 ini masih 380 jutaan. Sekarang 920 juta. Nah, ini untuk transaksinya, buy dan sell-nya ya. Kita bisa beli, bisa jual. Total rupiahnya berapa, kita bisa jual juga seberapa ini. Ada fee-nya maker dan taker. Maker taker ini kalau kita misalkan maker itu artinya kita antri ya, kita nggak langsung buy. Istilahnya di saham itu kan adalah HK, hajar kanan ya. Tapi kalau kita belinya itu antri, kita nggak kena fee di sini. Tapi kalau kita belinya itu hajar kanan, contohnya ini ya, saya langsung beli misalkan di 929.359, maka saya akan kena fee 0,3%. Tapi kalau saya antri, itu saya nggak kena. Seperti itu. Nah, ini ada histori transaksinya, segala macam. Nah, dulu itu sempat 2016 ini sempat saya beli ya di harga 5 jutaan Bitcoin ini. Ini masih kesimpan ya ternyata ya. Wah, sekarang harganya sudah 900 jutaan nih. Wah, kalau ini di hold ya sudah bisa dapat rumah ini mungkin kalau dulu. Nah, ini terus di Desember itu saya iseng-iseng beli sebanyak berapa nih ya? Cuman berapa nih? Sedikit sekali ya, cuman 400.000 ngetes aja sih. Di Desember 2020 kemarin beli Bitcoin. Nah, kita bisa melihat riwayat transaksi kita dan transaksi terakhir market ya, seperti ini. Nah, salah satu perbedaan juga di koin adalah tidak ada yang namanya batas kenaikan maksimum, batas penurunan maksimum itu nggak ada. Jadi koin ini liar ya. Kalau naik bisa 1 hari 200% bisa, 500% bisa,
kalau turun pun misalkan sampai harganya jadi Rp1 pun juga bisa. Tidak ada aturan yang kalau kayak di saham itu kan ada batas bawah penurunan 7%. Kalau di sini nggak ada. Loss, remblong. Nah, transaksinya cukup simpel, kita tinggal bisa beli, bisa jual seperti ini. Ini saya yakin teman-teman yang trader saham pasti sangat familiar lah ya dengan seperti ini. Terus wallet. Untuk wallet, nah ini kita seperti uang dompet, dompet digital ya. Dimana kalau kita top up, contohnya rupiah. Nah ini misalkan ini kan saya nggak ada ya, nol ya. Saya deposit misalkan. Nah kita bisa store dari misalkan dari transfer bank. Nah terus nanti keluar, sorry, ini saya kasih contoh aja, misalkan 1 juta. Nah, nanti pilih dari mana, bank apa, misalkan Mandiri, kita klik nanti keluar. Nah, rekeningnya ini yang kita harus transfer ke rekening ini, nanti otomatis saldonya akan bertambah di saldo rupiahnya, di wallet yang rupiah, yang ini ya, wallet rupiah ini. Nah, kita bisa melihat kita punya apa aja. Ini punya saya ada Bitcoin kurang lebih 1,2 juta. Ini ya, dari beli 400.000 sudah naik 1,2 juta ya. Terus ini dulu simpen koal apa ini segala macam. Nah, ini ada koin-koin lah. Ini banyak, ada 120 lebih ya koin yang ada di sini. Nah, terus saya waktu awal-awal tahun ini memang ada membeli koin di Indodax ini ya. Sempat merasakan keuntungan walaupun sangat sedikit ya, karena saya masuknya nggak terlalu berani banyak, itu masuk di sini BitTorrent waktu itu ya. Nah, di transaksi BitTorrent ini ya riwayat transaksi itu, ini kehapus ya. Bentar ya, kok nggak keluar semua yang belinya ya. Oh iya, belinya kok nggak keluar ya. Bentar. Dan save. Ini terhapus. Jadi waktu BitTorrent ini saya ada transaksi buy itu di harga 17 ya. Kurang lebih sekitar 50 jutaan. Terus ini di harga 45 ini saya sell semua ini. Nah ini semua saya sell di detik yang samaan ya, bersamaan. Ternyata sekarang harganya itu sudah jadi 114. Bahkan sempat menyentuh 190 itu BitTorrent. Nah, jadi ini memang kenaikannya gila-gilaan. Terus itu habis saya jual, sekarang dari keuntungannya saja yang saya taruh, sebagian aja sih, tapi nggak semuanya. Karena saya melihat, wah ini koin ini posisinya sudah tinggi sekali ya sekarang ini. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kita menganalisa koin-koinnya ya? Sebenarnya kalau kita di saham kan ada yang namanya analisa fundamental sama teknikal. Nah, untuk teknikal ya mungkin bisa diterapkan juga ya di koin, karena di koin juga ada chart, ada volume, segala macam, ada candle. Nah, itu sama dengan saham. Nah, yang membedakan tuh kalau kita mau analisa fundamental. Contohnya, nah kalau BTC mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, Bitcoin. Tapi misalkan nih saya kasih contoh koin ini, ADA atau Cardano. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih koin Cardano ini? Bagaimana kita melihat fundamentalnya? Itu ada yang namanya coin market cap. Nah, ada ini ya, coin market cap itu kita bisa melihat data-datanya. Oh, ini Cardano ini ada market cap-nya itu 41 miliar dolar. Gede sekali ya. Terus total koinnya itu hanya ada 45 miliar koin. Dan sekarang yang beredar itu 31,9 miliar atau 71%. Nah, terus teman-teman kalau mau tahu ini terus koinnya ini tentang apa? Itu ada namanya white paper. Nah, ini kalau kita klik white paper. Nah, ini seperti kayak kompro lah. Kalau di saham itu seperti kompro ya. Cuman terus terang kalau teman-teman bukan orang IT, saya ini kan lulusan IT, cuman saya bacanya aja juga pusing gitu loh. Jadi saya yakin 90% orang-orang yang trading koin atau beli koin itu nggak mungkin membaca white papernya, jarang lah yang baca. Karena memang ini agak rumit ya. Nah ini penjelasan singkat, Cardano, decentralized, bla 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 bla. Nah terus saya coba next, nanti dijelaskan. Nah ini ya, Kabal, building the node, Nix, building the node. Ini kan kalau nggak orang IT kan
Nggak mungkin paham ini. Nah, command line interface, bla 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 bla, ini bahasa ini kan bahasa pemrograman semua. Terus ini fiturnya ya, stack, terus segala macam apa. Nah, ada yang namanya white paper setiap koin, hardware requirement segala macam. Cuman kalau saya sendiri biasanya untuk lebih gampang melihat contoh kayak Cardano ini kan setahu saya itu yang membuat itu salah satu yang dulu juga ikut berpartisipasi membuat Ethereum. Seperti itu si Cardano lah. Saya tahu dari mana ya saya search di YouTube tentang Cardano, Cardano coin. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya yang menjelaskan segala macam. Nah, ini lebih mudah daripada kita membaca white papernya. Atau kita bisa juga search di Google ya. Cardano coin ini sebenarnya apa sih? Nah, bla 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 bla. Nah, ini ada penjelasannya. Mungkin kita bisa baca satu persatu. Nah, kenapa kok dulu waktu pertama kali di tahun ini saya belinya itu koinnya itu langsung BTT? Ini karena saya ingat torrent itu kan sejak saya kuliah dulu itu teknologinya itu banyak yang pakai gitu loh. Jadi teknologi peer to peer di mana kita bisa transfer file itu tidak melalui pihak ketiga ya, langsung. Kita transfer ke si A mau transfer ke si B langsung dari komputernya si A ditransferkan ke komputernya si B. Nah, konsep itu sebenarnya kan yang mau dipakai di cryptocurrency. Tidak tersentralisasi lah. Nah, karena saya melihat, oh, ternyata torrent ini pun sampai sekarang ada ya. Dan ada koinnya BitTorrent, terus dia juga dibeli oleh kalau nggak salah Tron ya. Salah satu yang besar juga koinnya. Nah, jadi karena hal itu saya waktu itu beli si BitTorrent ini. Cuman ya iseng-iseng aja nominalnya nggak banyak, sekitar 40-50-an lah. Ketika sudah naik ya itu 45 ya, beli di 17, saya jual di 45, terus saya tarik semua. Nah, sekarang dari profitnya itu sebagian saya masukkan lagi ke beberapa exchanger. Nah, ini. Nah, terus kalau misalkan kita jual koin, itu otomatis langsung kalau di Indodax ya, itu otomatis langsung masuk menjadi rupiah. Dan rupiah kita bisa langsung withdraw. Nah, kalau saham kan kita harus tunggu tuh T plus 2 ya, 2 hari. Kalau di koin ini enggak, kita langsung withdraw dan proses withdrawnya pun cukup cepat ya. Sekitar ya beberapa jam lah. Cuman kalau dia ditulisnya itu sekitar 1 kali 24 jam. Cuman aslinya saya pernah coba itu withdrawnya beberapa jam sudah masuk koinnya langsung. Seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali ya koin-koinnya. Nah, ini saya paling banyak lagi pegang ini EFORCE ya. EFORCE ini kenapa kok saya pilih? Karena saya melihat foundernya itu Steve Wozniak ya. Steve Wozniak itu salah satu partnernya Steve Jobs waktu membuat Apple. Nah, jadi saya walaupun koin ini saya tetap lihat fundamental ya, cuman nggak ngerti ini bakal naik atau enggak ya. Ya ini saya anggap iseng lah. Kalau teman-teman masuk di kripto ini, teman-teman jangan punya pikiran bahwa ini sebagai suatu investasi ya. Terus ini teman-teman berharap uangnya bisa naik segala macam, saya enggak. Tapi teman-teman lebih kesiapkan mental dulu bahwa ini uang yang teman-teman tuh siap hilang gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu kan ke depan seperti apa. Koin lah kalau memang naik banyak ya jackpot sudah. Kalau enggak ya sudah itu teman-teman harus rela. Berbeda dengan saham di mana kalau saham itu kan kalau misal koin saham itu hanya menjadi 0 rupiah kalau perusahaannya benar-benar tutup kan. Nah, kalau koin ini itu ya kayak teman-teman bisa lihat ya tadi saya beli sini saya kasih contoh koin yang misalkan ini yang saya beli dulu Ignis contoh ya. Ini. Nah, dulu itu saya beli di 24.000, sempat beli sebanyak 500.000 rupiah ya. Tahun 2018. Terus sekarang jadi 2000. Bayangin teman-teman ya. Dari 24.000 jadi 2.900. Seperti itu. Jadi ini memang resikonya sangat besar di koin ini. Kalau kita membeli koin, kita harus punya mindset bahwa ini kok uang yang memang saya sudah siap hilang. Kalau sampai hilang pun ya saya sudah siap legowo. Jangan sampai apalagi kalau pakai uang panas ya, uang pinjaman segala macam. Wah, bisa habis itu. Seperti itu adalah salah satu yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke koin. Nah, ini yang pertama ya, yang paling simpel itu yang ini apa namanya Indodax ini.
Terus yang kedua, saya akan membahas itu yang ini ya, toko kripto. Nah, di toko kripto ini kita ini yang untuk rupiah ya. Kalau kita store-nya rupiah kan toko kripto punya Indo juga nih. Ada izin-izinnya segala macam. Kita bisa top up sama caranya persis. Nah, tapi pilihannya kita nggak banyak. Cuma bisa beli ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 jenis ya. 9 jenis koin yang bisa kita beli dengan menggunakan rupiah. Nah, kalau teman-teman perhatikannya, misalkan di toko kripto, Bitcoin 935. Di Indodax, Bitcoin ini bisa 926 juta. Nah, ini yang ada perbedaan dengan saham ya. Dimana kalau saham di sekuritas A, BCA misalkan harganya 30.000 per lembar. Ya di semua sekuritas ya 30.000. Tapi kalau di koin ini enggak. Di exchanger A bisa 926, di exchanger B bisa 935. Nah, seperti itu. Ada spread perbedaan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ini nggak connect sama sekali. Antara Bitcoin di yang sekuritas A dengan yang di sini itu nggak connect gitu loh. Makanya ada juga yang namanya arbitrage ya. Arbitrase itu itu perdagangan yang memanfaatkan selisih kurs di berbagai exchanger. Nah, kalau ada orang yang bisa membuat robotnya di sana, oh dia bisa kalkulasi ya. Oh, ternyata di exchanger ini Bitcoinnya lebih murah daripada sini. Ya udah di-buy di sini dengan spread yang sudah diperhitungkan ya. Fee yang sudah diperhitungkan itu bisa untung. Nah, ini yang toko kripto. Toko kripto ini ada ETF-nya. ETF ini kalau saya bisa bilang itu seperti future ya. Jadi mana kita menebak apakah naik atau turun, BTC up sama BTC down. Cuman dia slashnya ini kan USDT. Artinya kalau kita mau buy di sini, kita harus punya yang namanya koin USDT. Kalau ini kan koinnya IDR ya. Nah, kalau yang ini USDT. Nah, terus gimana caranya? Ya kita harus beli dulu. Kita setor rupiah, terus kita beli ini USDT IDR, baru kita bisa beli yang di sini. Kalau kita menebak Bitcoin ini akan naik, ya kita BTC up. Kalau kita menebak Bitcoin akan turun, ya kita beli BTC down. Seperti itu, paling simpelnya seperti itu. Terus di toko kripto juga ada menggunakan koinnya itu BNB patokannya. Karena dia merupakan salah satu grup dari Binance. Binance ini yang terbesar di dunia ya, yang ini Binance yang internasional. Cuman untuk Binance sendiri kalau kita mau masuk ke websitenya itu butuh yang namanya VPN. Nggak bisa langsung. Nah, kalau toko kripto Indodax ini kan lokal dan sudah ada izin resminya ya, makanya bisa langsung connect. Nah, di sini ada pilihannya banyak yang menggunakan BNB. Nah, koin BNB pun karena banyak digunakan di beberapa exchanger, itu dia kenaikannya juga cukup signifikan ya. Kalau kita lihat secara chartnya, misalkan ini, nah ini ya, dia di awal tahun itu 550.000, sekarang 8 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya naiknya gila-gilaan sekali di koin ini. Cuman kita jangan hanya melihat yang waktu sekarang naiknya ya, teman-teman juga harus punya pemikiran bahwa koin ini juga pernah turun loh. Seperti yang tadi saya bilang Ignis itu ya, beli di berapa tadi? 24.000, sekarang tinggal 2.000-an kan. Seperti itu. Oke, ini yang toko kripto kurang lebih hampir sama ya dengan Indodax, cuman dia mempunyai varian untuk ini ya, mata uang exchange-nya ini yang ada lebih banyak. Kalau Indodax ini kan cuma bisa IDR sama USDT. Nah ini ya, ini kan pakai USDT, yang ini pakai IDR. Kalau di toko kripto ada BNB. Seperti itu. Nah bisa nggak uang yang dari Indodax kita transfer ke di sini ke toko kripto? Itu bisa. Jadi kita itu bisa transfer wallet. Kalau di koin ini. Bentar. Saya sih jarang sih. Cuman ini saya coba juga aja. Mana ini wallet? Contohnya ini ya wallet. Nah ini kan Bitcoin. Saya deposit atau withdraw. Nah saya bisa kirim Bitcoin. Saya kirim nanti saya bisa kasih alamat. Nah setiap wallet itu punya alamat. Contohnya ini ya. Yang BTC ya. Nah BTC kita ada alamat BTC kita yang di Indodax. Ini bisa kita copy. Terus kalau kita mau kirim dari toko kripto tinggal kita paste ke alamat BTC-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa pindah-pindahkan. Cuman ya memang itu nanti ada biayanya.
Nah, ada biayanya dan ada jaringannya. Mau pindah pakai jaringannya TRX atau pakai jaringannya BIP segala macam seperti itu. Nah, simpelnya sih bisa dipindah-pindah ya untuk koinnya. Terus apalagi yang perlu diperhatikan ya, untuk mungkin ini yang di Binance. Nah, cuman jujur di Binance ini fiturnya itu ada banyak sekali ya. Jadi saya sendiri pun belum sempat untuk mempelajari semuanya, di mana ini ya bisa pinjem. Jadi apa ya namanya? Kayak di forex itu kan kita bisa ada leverage ya. Di Binance pun kita bisa meminjem pakai margin lah. Istilahnya kalau di saham itu kita bisa pakai margin. Nah, terus kita bisa transaksi kayak derivatif ya. Kita bisa sell duluan. Jadi nggak perlu beli koinnya dulu, tapi kita bisa sell. Nah, cuman terus terang saya nggak belum memakai semua itu, semua fitur-fitur. Karena saya mendalami ini kan baru beberapa bulan juga, beberapa bulan terakhir ini. Tapi karena banyak player-player yang baru, yang dari saham penasaran ke koin, bahkan sampai ada yang ini yang saya tahu ya, saya ada di satu grup itu yang merupakan ada fund manajernya lah. Nah, terus sekarang grup itu pun membuka kayak seminar gitu tentang koin gitu loh. Jadi mereka menyuruh member-membernya itu untuk buka akun di kripto. Padahal itu fund manager. Seperti itu sih. Jadi ya mungkin banyak sekali lah orang-orang di saham itu sekarang yang juga sebagian untuk masuk ke cryptocurrency. Cuman kalau saya sendiri melihat kita bisa masuk tapi menurut saya harus yaitu ya tadi ya yang penting tuh masuk dengan uang yang sudah siap hilang gitu loh. Jangan sampai kita berpikir ini koin ini aman pasti naik terus ya enggak. Resikonya juga besar, keuntungannya juga besar, resikonya juga besar. Kayak tadi teman-teman lihat BNB dari 500.000 sampai sekarang 8 juta itu naiknya sudah berapa kali. Seperti itu. Di saham ya agak susah lah kalau mau cari saham-saham seperti itu ya. Nah, di koin ini cukup banyak. Kayak tadi BTT ini bahkan ya awal tahun itu nilainya cuma 4 atau 5 itu saya perhatikan. Jadi waktu saya beli di 17 itu sebenarnya dia sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Ini one day ini. Nah ini awal tahun ini nilainya cuma berapa? 4 ini. Terus naik jadi 17, naik sempat 190. Terus ini drop lagi ke 113. Seperti itu pergerakan dari cryptocurrency. Nah, kalau saya sih nggak terlalu trading juga ya di sini ya. Cuman ya ini saya anggap iseng lah ya, sambil melihat banyaknya orang-orang yang lagi hype di kripto dan mungkin kalau pandangan saya ke depan teknologi ini nih akan terus dikembangkan sih. Nah, lawan utama dari kripto ini itu adalah regulasi dari pemerintah. Kenapa? Karena semua transaksi di kripto ini susah untuk dikontrol. Karena ya namanya koin ini kan dia mau merubah sistem perbankan ya. Kalau perbankan kan sekarang semua transaksi kita itu kan kelacak gitu loh. Pemerintah bisa tahu kita transfer ke bank mana itu apa kayak di Indonesia kan ada Bank Indonesia yang mengatur semuanya kan. Nah, kalau di kripto ini kan bebas. Saya mau transfer ke orang Amerika itu dalam sekejap itu bisa kan. Dan itu enggak kelacak, susah. Nah, terus ada potensi untuk penghilangan pajak ya. Nah, kan susah pemerintah mau majaki dari kripto ini kan dasar transaksinya itu agak susah gitu loh. Nah, jadi itu kalau misalkan yang bisa membuat cryptocurrency itu turun nilainya itu kalau ada ancaman dari regulator, yaitu pemerintah atau negara lah. Nah, cuman ya kedepannya kemungkinan juga negara-negara akan menerbitkan koin-koin ya. Bahkan terakhir ini kan saya lagi belajar juga ya. Saya lihat itu ini loh ada koin yang NFT. Mungkin teman-teman yang sudah bermain di kripto sudah paham ya. Cuman yang belum pernah menyentuh dunia kripto ini saya di NFT coin ini kita bisa membeli semacam karya seni ya. Jadi di sini nih orang-orang ini berjualan kayak ini gambar ini dijual, ini gambar jiref ini, jerapah ini ya. Dijual, ini gambar seperti ini dijual dianggap seperti kayak lukisan, ada ownership-nya. $222 teman-teman. Bayangkan gambar seperti ini dijual $200 ini berarti berapa? 3,5 juta rupiah. Aduh. Terus bahkan ada berita yang menyatakan bahwa bosnya Twitter itu jualan
tweet pertamanya dia di Twitter itu laku berapa puluh M gitu loh. Coba kita beritanya NFT Twitter. Ini loh. Cuitan bos Twitter terjual 41 miliar lewat NFT. Nah, ini saya melihat ini agak konyol sih sebenarnya. Jadi kita berjualan seperti ini udah. Padahal sebenarnya kayak gambar-gambar ini ya kita print screen kan bisa gitu loh. Tapi dijual dan ternyata ada yang mau beli juga. Ini saya benar-benar bingung sih ya dengan masa depan ini nanti mau seperti apa ya. Nah kayak gini, ini gambar seperti ini macan gak jelas gini. Lihat harganya 2,9, ini satuannya ETH, Ethereum ya. Atau senilai $6.680. 6.000 itu berarti berapa? Sekitar 100 jutaan ya. Cepet tiaw. Untuk membeli aset digital dengan gambar ini. Apa ini? Singa bawa sapu, singa bawa kipas. Kayak gini aja dijualnya seperti itu. Ya ini saya nggak ngerti lah ke depan ini seperti apa. Mungkin kalau jualannya tuh lagu itu kan masih masuk akal ya. Tapi kalau jualannya seperti ini ya membingungkan juga ya. Nah, terus ada beberapa komentar tentang cryptocurrency kayak dari Warren Buffett. Wah, dia bilang bahwa Bitcoin alat judi. Ya memang kita nggak bisa menyalahkan lah. Saya pun melihat juga unsur judinya itu sangat tinggi lah karena kita mau analisa juga. Aduh, analisa dari mana ya? Saya yakin lah 90% orang yang trading koin kripto itu nggak baca white papernya sama sekali. Jadi kalau ditanyai kenapa kok beli ini ya, ya memang koinnya kelihatannya mau naik seperti itu. Dan ini juga koin-koin ini banyak dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ya. Jadi di koin ini bisa namanya ICO. Kalau di saham kan IPO ya. Kita mau melisting perusahaan ke market TBK itu kita namakan IPO kan kalau di saham. Di koin ini ada yang namanya ICO. Sama, kita mau melisting koin. Nah, karena listingnya itu prosesnya sangat gampang, regulasinya itu nggak seruet di saham. Jadi banyak orang yang melisting dan ketika mereka melisting, mereka itu sebenarnya punya misalkan ya, mereka melisting 1 juta koin. Nah, mereka itu di walletnya itu punya katakanlah 200.000 koin. Nah, 800.000 koinnya ini mereka keluarkan kan bertahap biasanya. Terus ketika mereka buat berita segala macam, ketika koinnya naik ya mereka tinggal jualan. Jadi sebenarnya orang-orang yang melisting koin ini seperti kayak mencetak uang gratisan seperti itu loh. Nah, itu yang berbahaya. Makanya banyak juga kalau saya pelajari itu koin-koin ini dipakai sebagai scam ya. Sebagai penipuan. Terakhir nggak salah ada beritanya juga. Yang sampai rumahnya itu digeruduk massa karena koin-koin juga. Saya lupa itu beritanya. Barusan kok beritanya itu juga barusan. Nah, jadi kita harus berhati-hati kalau misalkan kita membeli koin-koin yang nggak jelas ya. Kalau kita beli kayak Bitcoin kan kita sudah tahu ya, internasional pun mengakui. Nah, tapi kalau kita koin-koin yang lain, kita sebaiknya itu mencari tahu terlebih dahulu. Ini koin apa sih? Apalagi kalau kita tipenya itu disimpan lah. Katakanlah wis udah saya beli koin, nanti saya lihat lah akhir tahun ini atau tahun depan kayak gimana. Nah, perhatikan koin-koinnya. Cuman memang dari exchanger sendiri sebenarnya mereka pun juga memfilter ya koin-koin yang akan di listing ini, mereka pasti filter. Mereka juga nggak mungkin mau dong kalau ada koin yang di sini pun yang ke delisting lah ibaratnya atau tutup koinnya. Kalau di Binance ini bahkan banyak sekali ini teman-teman bisa melihat ya. Koinnya ini aduh ada banyak sekali. Ini yang nah ini ya. Ini koin-koin yang ada di Binance. Wah, ini jumlahnya ada banyak sekali ini ya yang bisa dibeli. Nah, kalau kita mau mempelajari satu persatu jenis koinnya apa segala macam ya itu takes time ya. Dimana sampai saat ini pun saya juga masih mempelajari dari koin-koin yang ada jenis-jenisnya dan segala macam. Ya seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan juga share. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ada plus minus ketika kita membeli koin ataupun membeli saham. Dimana kalau membeli koin ya memang potensinya itu besar, keuntungannya high risk, high profit ya. High risk, high profit, high risk, high return. Nah, dibandingkan saham ya. Nah, sedangkan
Kalau misalkan di saham itu kan ada yang namanya dividen segala macam. Nah, di koin ini dia mau membuat sistem seperti itu, yang namanya itu di stake ya. Jadi kayak deposito, kita hold koin ini nanti kita tiap tahun dapat koin berapa seperti itu. Jadi dia mau mencoba meniru sistem-sistem keuangan ditaruh di koin dengan menggunakan platform kripto ini. Terus yang kedua harus diperhatikan itu adalah exchanger. Jadi sebisa mungkin teman-teman pakai exchanger yang benar-benar punya nama. Kenapa? Karena kalau exchangernya itu tutup, itu berbeda dengan saham. Kalau saham sekuritasnya tutup, uang kita, saham kita masih aman karena tersimpan di KSE kan. Kita bisa oper saham itu ke sekuritas lain. Kalau di kripto ini, kalau exchange-nya tutup, ini setahu saya ya. Kalau misalkan saya salah, mohon dibantah di kolom komentar ya. Kalau exchange-nya ini tutup, ya koin kita di exchange itu akan hilang. Nah, itu yang setahu saya. Terus kalau misalkan kita punya wallet itu biasanya itu ada kayak passwordnya segala macam, itu kalau lupa ya sudah hilang. Makanya ada yang berita itu orang nyimpen koin terus dia lupa passwordnya, ya udah koinnya itu nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau di sekuritas itu kan kita bisa. Bahkan kalau di sekuritas kan kita bisa mewariskan kan saham kita ke anak cucu segala macam. Nah, itu faktor yang harus diperhatikan berikutnya. Terus ya jangan terlalu banyak ya untuk porsi, karena ini yang harus sekali lagi saya tekankan, kalau kita mau membeli koin ini ya harus uang yang siap hilang. Uang yang benar-benar dingin, sudah nggak diurus segala macam, baru kita boleh masukkan. Jangan masukkan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan pinjaman, karena tergiur dengan kenaikannya. Wih, koin bisa naik 1000 kali, 1000%, 100 kali lipat segala macam. Udah jangan. Seperti itu. Oke, cukup dulu videonya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan selalu ikuti juga untuk video-video saya berikutnya. See you guys.